Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan Bapak banggakan. Lanjut ke materi, kita sambung dari minggu lalu, masih di bahasan macam-macam penyakit pada manusia ya. Oke, pada penyakit pada manusia. Oke, terdapat berbagai jenis ya, banyak sekali jenis penyakit yang tentunya mengancam jiwa, dan beberapa banyak sekali agen yang mempengaruhi terhadap penyakit pada manusia ini. Tentunya banyak sekali macamnya. Di sini kita bisa lihat contoh gambar ya. Agennya bisa dari mikroorganisme ya, baik itu virus, bakteri, kuman dan lain-lain. Banyak sekali macam dari bakteri dan virus tersebut. Selanjutnya ada berbagai macam penyakit akibat dari gangguan gagal organ ya, dan gerontik karena pertumbuhan usia dan perilaku hidup sehat yang tidak baik, dan itu akan menimbulkan banyak sekali penyakit ya yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kegagalan organ ya yang tidak berfungsi dengan baik, dan penyakit bakat atau keturunan. Salah satunya bisa dari diabetes, itu ada salah satu faktor yang menyebabkan atau dari turunan ya. Itu terus ada dari penyebab dari serangga, banyak sekali contohnya seperti nyamuk, banyak sekali yang penyakit yang diakibatkan dari seekor nyamuk ini. Terus dari tumbuhan, ini hanya sekedar contoh aja ya. Oke, di sini Bapak akan lebih mendalam lagi mengenai penyakit akibat bakteri-bakteri ya. Penyakit dari akibat bakteri dulu. Jadi ntar kita ngebahas mengenai gagal organ, dari serangga, dan dari tumbuhan. Sekarang kita fokus di bakteri dulu ya. Oke, di sini pertama ada penyakit yang kolera ya, yang diakibatkan oleh bakteri Vibrio cholera ini ya. Untuk bentuknya dia menyerupai basil atau batang ya. Bentuknya basil batang yang bersifat mortil, jadi virus ini dapat bergerak ya, tidak diam di satu tempat, dan memiliki struktur ontogenik dan dari antigen flagelar H dan antigen somatik O. Terus gamanya Proteobacteria, mesofilik, dan kemoorganotrop. Berhabitat alami di lingkungan akuatik ya, jadi habitatnya di air, dan umumnya berasosiasi dengan eukaryot. Spesies ini kerap dikaitkan dengan sifat patogenisitasnya pada manusia, terutama Vibrio cholera ini penyebab penyakit kolera di negara berkembang ya, memiliki keterbatasan akan air bersih dan memiliki sanitasi yang buruk. Untuk kolera ini ditemukan pertama kali oleh ahli anatomi dari Italia bernama Filippo Facchini pada tahun 1854. Filippo Facchini ya. Namun penemuan awal ini baru dikenal luas setelah Robert Koch. Di awalnya oleh Filippo, dikembangkan lagi oleh Robert Koch ya, yang mempelajari penyakit kolera di Mesir pada tahun 1883, oleh Filippo 1854, dan untuk Robert Koch 1883, dan berhasil membuktikan bahwa bakteri tersebut adalah
penyebab kolera ya. Oke, untuk lebih tahu penyakit kolera ini pernah menjadi pandemik dunia ya. Jadi pandemik dunia yang mewabah di belahan dunia, penyakit pandemik ke-7. Jadi ada beberapa pandemik ya. Pertama, kedua, ketiga, dan ini kolera pandemik ke-7 ya. Untuk gejalanya, nah itu tadi penjelasan mengenai si bakterinya. Mungkin harus baca-baca lagi karena bahasanya cukup rumit ya. Itu harus dibaca lagi. Nah, bakteri ini yang bernama Vibrio cholera. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat menimbulkan dehidrasi yang sangat berat. Nah, itu yang menjadi tingkat kematian tertingginya karena diare. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan dan minuman, yang tadi dijelaskan bahwa si bentuk kolera ini atau bakteri ini aktifnya di air, jadi di makanan dan minuman yang tentunya terkontaminasi bakteri ini. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera ditandai dengan diare ya, diare dengan tinja yang berwarna cair dan berwarna pucat seperti air cucian beras. Jadi si diare ini khasnya si pasien BAB-nya seperti air beras. Nah, itu bisa diindikasikan adanya bakteri kolera ini. Terus namun bisa mengalami diare ringan, parah, ataupun malah tidak merasa gejala sama sekali. Nah, namun bila penderita diare yang mengakibatkan parah, itu bisa ditangani, segera harus ditangani, karena yang ditakutkan oleh dehidrasinya yang lebih bahaya, yang bisa berakibat fatal. Nah, di sini bisa untuk penyebab kolera yaitu dari makanan, terutama dari makanan. Jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan, itu dapat menyebabkan penyebaran atau perkembangbiakan virus ini, bakteri ini. Seperti makanan laut ya, seperti kerang, ikan, atau ikan sungai bisa ya. Intinya tersumber dari air aja gitu. Sayuran dan buah-buahan. Terus biji-bijian tentunya yang tidak higienis, yang tidak sempat dibersihkan. Nah, untuk meskipun di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi setiap hari terdapat bakteri, orang yang mengkonsumsi makanan tersebut tidak langsung terkena penyakit kolera. Dibutuhkan bakteri kolera dalam jumlah yang banyak di dalam makanan atau minuman untuk membuat seseorang terkena penyakit kolera. Walaupun dalam suatu makanan terdapat bakteri Vibrio cholera ini, tidak akan langsung, kecuali dari volume atau jumlah bakteri kolera ini banyak. Nah, itu akan menyebabkan seseorang terkena penyakit kolera. Ketika infeksi bakteri kolera terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus ya, kecil. Perkembangbiakan bakteri kolera ini akan mengganggu pencernaan manusia dengan cara mengganggu penyerapan air dan mineral. Dan gangguan ini menyebabkan seorang mengalami diare yang menjadi gejala utama penyakit kolera ini. Jadi dia mengganggu penyerapan air dan mineral di dalam usus dan penyebabnya menjadi diare. Selain beberapa sumber infeksi kolera seperti yang disebutkan di atas, ada juga beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjangkitnya bakteri. Hidup lingkungan yang tidak bersih ya, tinggal serumah dengan penderita kolera, dan tentunya ini dengan adanya atau golongan darah orang tersebut nah resiko tinggi besarnya
terjangkit kolera ini pada orang bergolongan darah O. Nah, perlu diingat, meskipun tinggal serumah dengan penderita kolera dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita kolera. Kolera ini tidak menular dari orang ke orang secara langsung. Hal ini dikarenakan bakteri kolera tidak masuk ke dalam saluran pencernaan kecuali bersama makanan atau air. Jadi intinya makanan dan air ya, tidak melalui kontak fisik dan lain-lain. Jadi makanan yang sama, sumber air yang sama, nah itu bisa menyebabkan. Masuk ke gejala, tentunya khas atau gejala utamanya adalah diare ya. Diare yang tadi Bapak jelaskan bahwa buang air besarnya dia kayak cairan air beras putih, kayak air susu dan lain-lain. Adanya mual atau nausea ya. Nausea ini memperparah untuk terus muntah, memperparah dehidrasi juga. Misalkan ini keluar dari anus ya, ini keluar dari mulut, jadi keluar cairan terus, itu yang mengakibatkan diare atau mengakibatkan dehidrasi berat tuh. Dan kram perut atau kejang perut. Nah, untuk gejala kolera ini tentunya sering sekali menjangkiti anak-anak ya dibanding dewasa, karena anak-anak lebih rentan terkena karena dalam darahnya karbonya sedikit atau gula darahnya sedikit, jadi rentan sekali menghadapi bakteri ini ya. Jadi khasnya diare ya yang tadi Bapak. Kapan harus ke dokter? Untuk ke dokter bila gejala-gejala atau tanda-tanda dehidrasi yang berat ya, seperti mulut terasa kering, merasa sangat haus, tubuh lemah, lesu, lunglai ya, jantung berdebar, mata tampak cekung, berarti itu ada tanda-tanda dehidrasi. Kulit berkerut dan kering. Nah, kulitnya kita lihat tanda-tanda orang dengan dehidrasi, dia mengkerut dan kering ya. Dari kuku juga bisa ditekan ya, kalau misalkan itu dari kecepatan darahnya telat gitu. Dan urin yang keluarnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Untuk diagnosisnya tentunya melakukan pemeriksaan fisik, melakukan tes lanjutan darah ya, mengambil darah di lab dan guna menemukan adanya bakteri kolera di dalam tinja. Boleh pengambilan fesesnya orang terkena kolera dan dicek apakah adanya bakterinya atau tidak ya. Nah, untuk pengobatannya tentunya kalau penderita mengalami dehidrasi perlu dirawat ya, harus diberikan infusan ya, cairan infusan, terus memberikan obat antibiotik serta zinc ya, suplemen seperti itu ya. Jadi yang kita harapkan pada kolera ini, yang tidak kita harapkan yaitu dari dehidrasinya. Untuk pencegahan kolera tentunya tidak membeli makanan yang tidak terjamin, tidak mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang, tidak mengkonsumsi susu segar yang belum diolah, minum air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih, dan mencuci bersih sayur dan buah-buahan sebelum makan. Nah, itulah bakteri kolera ya, dari gejala sampai pencegahannya. Oke, lanjut ke Vibrio eltor ya. Vibrio eltor ini dia bersifat sama dengan dengan
dia sama dengan Vibrio cholerae ya. Sifat bakteri ini atau penyebab dari bakteri ini yaitu penyakit rat bit fever ya, atau demam karena gigitan tikus. Si tikus ini emang agen yang paling bahaya untuk sebuah penyakit. Dia baik dari gigitannya, dari kencingnya ya, dari bulunya, itu menyebabkan penyakit ya. Dengan gejala berupa demam yang mendadak, sakit otot, ruam, kemerahan pada kulit, sakit kepala dan mual, dan radang kelenjar getah bening ya. Untuk pencegahannya dilakukan dengan meningkatkan sanitasi lingkungan, terutama kebersihan rumah sehingga tidak ada tikus ya. Karena agennya adalah dari tikus. Dia bisa menyebar ke makanan ya, minuman bisa juga ya. Itu hanya sebagian kecil, jadi ini bakteri yang hampir sama dengan bakteri Vibrio cholerae. Nah, lanjut ke Escherichia coli. Escherichia coli mungkin sudah udah tidak asing lah dengar bakteri Escherichia coli ini. Oke, dari bentuknya kita lihat bahwa Escherichia coli ini memiliki bentuk yang lumayan cukup mengerikan ya. Dan bakteri ini sebenarnya dia adalah penghuni normal di dalam usus semua jenis hewan dan manusia. Jadi sudah ada gitu ya di dalam usus, baik di hewan atau manusia. Tapi bila digunakan metode pembiakan secara aerob, maka E. coli merupakan spesies dominan yang ditemukan di dalam kotoran. Umumnya E. coli berperan positif di dalam tubuh dengan cara menekan pertumbuhan spesies bakteri yang berbahaya dan membentuk vitamin dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagian kecil strain E. coli dapat menyebabkan penyakit pada manusia melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Contohnya E. coli serotip O157.27 merupakan salah satu varietas E. coli yang langka. E. coli serotip O157 banding H7 merupakan salah satu varietas E. coli yang langka, yang menghasilkan satu atau beberapa jenis racun yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada permukaan usus. Ya, racun tetrodotoxin atau VT ini serupa dengan racun Shiga yang sangat berkaitan erat atau mirip dengan racun yang diproduksi oleh Shigella dysentery ya. Jadi si bakteri E. coli ini adalah penghuni normal di dalam usus, namun ada beberapa spesies yang mengeluarkan racun yang mengakibatkan penyakit tersebut ya. Seperti itu ya. Nah, seseorang dapat terpapar bakteri E. coli ini yang berbahaya karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Balik lagi ya, tadi kolera juga sama dari makanan dan minuman. Si E. coli ini juga sama dengan adanya makanan dan minuman yang terkontaminasi. Paparan E. coli ini dapat menimbulkan gejala berupa sakit perut, diare, mual, muntah ya. Tentunya penyakit pencernaan ya, yang disebabkan oleh bakteri ini akan berdampak lebih parah jika terjadi pada anak-anak dan lansia. Nah, untuk pada umumnya bakteri ini berbahaya itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dan kontak langsung dengan bakteri E. coli.
lupa cuci tangan setelah memegang binatang atau sudah buang air besar, nah itu akan menjalin kontak dengan orang lain ya, dapat menularkan bakteri tersebut. Faktor resikonya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit, diantaranya yaitu usia, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan lansia lebih rentan terhadap penyakit E. coli ini hingga menderita komplikasi yang serius. Sistem imun yang lemah ya, penurunan asam dalam perut itu bisa mengakibatkan terjadinya E. coli. Misalkan sakit pemberian obat mah secara berlebihan, nah itu dapat menyebabkan pengurangan asam kan, nah itu mengundang si bakteri E. coli ini. Untuk gejalanya umumnya seringkali ditandai dengan diare ya, jadi khasnya tetap ke diare, dan umumnya gejala tersebut dirasakan sejak 3-4 hari setelah terpapar bakteri, seperti rasa sakit perut yang parah ya, mual dan muntah, perut kembung, kehilangan nafsu makan, demam, menggigil, pusing, dan nyeri otot. Kapan kita harus ke dokter atau pengobatan? Jika diare yang tidak membaik terus-terusan gitu ya diarenya, terus muntah-muntah selama lebih dari 12 jam, munculnya gejala dehidrasi yang seperti tadi Bapak jelaskan ya, gejala-gejala dehidrasi, dan tinja yang keluar dengan nanah atau darah, itu harus cepat-cepat ditangani. Untuk pencegahan tentunya seperti biasa harus sering-sering cuci tangan, apalagi setelah cebok ya, setelah BAB atau mengganti popok anak-anak bayi. Cuci tangan ya sebelum makan dan minum. Cuci tangan juga setelah menyentuh binatang atau bekerja, dan pastikan barang-barang yang akan menyentuh mulut bayi dan balita seperti dot dan alat untuk gigitan bayi ya, teter, dalam keadaan steril bersih, seperti itu ya. Nah si E. coli ini dia penyakit saluran pencernaan ya, seperti kolera, tipus, dan disentri, diare. Apalagi pada tipes, nah si penyakit inilah penyebabnya, atau bakteri inilah penyebabnya. Karena indikator yang menunjukkan bahwa air rumah tangga sudah dikotori feses, air makanan yang dikotori feses. Jadi awalnya bakteri ini dari feses ya, dari feses manusia. Feses orang normal ataupun feses dengan orang yang terkena E. coli itu terdapat bakteri ini. Jadi bakteri E. coli ini dari feses gitu. Seperti Bapak bilang dulu bahwa di negara maju si bakteri atau tipes itu adalah sebuah penyakit yang bisa dibilang penyakit hina gitu ya, karena bisa dijudge bahwa penyakit tipes ini awal mulanya dari kotoran manusia yang kemakan lah, seperti itu. Jadi seperti ngejudge bahwa orang tersebut tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu ya. Oke, untuk Klebsiella pneumoniae ini adalah merupakan bakteri patogen gram negatif yang berbentuk batang atau basil oportunistik, bakteri yang non-motil atau tidak bergerak ya, beda dengan bakteri kolera tadi yang bergerak. Berdasar kebutuhannya akan oksigen, Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri fakultatif anaerob. Klebsiella pneumoniae dapat memfermentasikan laktosa pada
pada tes dan endoline. Untuk Klebsiella ini pneumonia banyak ditemukan di mulut, kulit, dan saluran usus. Namun habitat alami dari bakteri ini adalah tanah. Memiliki sifat polisakarida yang besar ya. Biasanya memberikan hasil positif pada tes dikarboksilase lisin dan sitrat dan termasuk dalam Enterobacterus ya. Penyakit yang ditimbulkan adalah antara lain saluran kencing, septicemias, dan infeksi jaringan bronchopneumonia dan pneumonia ya. Untuk secara normal bakteri ini terdapat dalam saluran napas ya, sekitar 5%. Namun jika menyebabkan pneumonia ini banyak, menyebabkan konsolidasinya luas disertai nekrosis hemoragik ya. Kadang-kadang menyebabkan infeksi saluran kemih dan bakterimia dengan lesi vokal. Penyakit utama yang ditemukan oleh bakteri ini adalah pneumonia ya. Kita sering dengar penyakit pneumonia, yaitu penyakit akibat adanya gangguan di paru-paru. Penyebabnya yaitu bakteri ini terjadi ketika memasuki paru-paru, pas atau ketika kita mengkonsumsi sayuran yang belum dicuci atau diminum air yang terkontaminasi, teraspirasi. Misalkan ketika makan sayuran yang tidak bersih ini, kita tarik napas nih dan masuk ke dalam saluran paru-paru ya. Untuk gejalanya, pneumonia ini menyebabkan nekrosis ya, peradangan maupun perdarahan pada jaringan paru-paru. Kondisi ini menyebabkan produksi lendir yang sangat kental yang disebut dengan sputum jelly-kismis. Kerusakan jaringan paru-paru yang cepat merupakan faktor pembeda ya. Gejala awal infeksi Klebsiella pneumoniae ini adalah demam tinggi yang mendadak. Demam ini bisa mencapai suhu lebih dari 39,5 derajat Celcius yang disertai dengan gejala lain seperti menggigil dan pusing. Kadang juga disertai dengan darah, batuknya ya. Dan semakin parah akan mengarah pada pembentukan abses. Jadi abses adalah kantong-kantong jaringan mati yang berisi jutaan bakteri Klebsiella pneumoniae. Abses itu jadi seperti bisul ya. Pembentukan abses ini menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang karena tertahan oleh adanya jaringan ikat di sekitar. Nah, ini untuk beberapa gejala infeksi ya. Adanya batuk, dahak yang berwarna coklat atau dahak darah, masalah pernapasan, demam tinggi, lemah, menggigil, nyeri dada, mual, keluar cairan hidung yang berbau busuk, sakit kepala, dada sesak, mengi itu ada suara gangguan, cyanosis atau bibir atau kuku membiru, dan kebingungan ya. Untuk pengobatannya meliputi penggunaan antibiotik ya, terus perawatan di rumah sakit seperti di infus ya, seperti itu. Jadi Bapak ambil kesimpulan tentunya bakteri ini ialah penyebab dari penyebabnya tetap ke perilaku hidup bersih dan sehat, baik dari air, sanitasi lingkungan, makanan, dan minuman. Seperti itu ya, adanya pembengkakan paru, demam, dan batuk. Terakhir ini Proteus vulgaris ya, penyakit yang ditimbulkan berupa infeksi Tractus urinarius. Jadi bakteri ini lebih cenderung infeksi kepada saluran kemih ya, saluran air kencing.
lebih sering akibat dengan infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial ialah penyakit yang ditimbulkan akibat berada atau pasien berada di rumah sakit. Jadi seperti penggunaan kateter atau selang yang dimasukkan ke alat saluran kencing pasien. Nah, itu bisa mengakibatkan infeksi penyakit urinarius ini ya, yang diakibatkan oleh bakteri Proteus vulgaris ini. Jadi infeksi nosokomial ya, penyakit yang diakibatkan ketika berada di rumah sakit. Proteus urinarius ini merupakan flora normal dari saluran cerna manusia. Bakteri ini dapat juga ditemukan bebas di air atau tanah. Jika bakteri ini memasuki saluran kencing, luka terbuka ataupun paru-paru akan menjadi bersifat patogen. Untuk penyakit Proteus vulgaris ini lebih sering menjangkit pada wanita muda dibanding pria muda ya. Tetapi pada dewasa lebih cenderung ke pria dewasa dibanding wanita dewasa ya. Untuk mudanya lebih sering ke wanita, untuk dewasanya lebih sering ke pria ya, penyakit saluran kencing ini ya. Kenapa dapat terjadi pada orang dewasa? Karena orang dewasa pria ya, cenderung lebih mengalami penyakit prostat. Jadi kemungkinan besar masuknya bakteri Proteus vulgaris ini besar ya. Untuk pengobatannya tentunya tetap pemberian antibiotik, dan kalau terjadi susah buang air kecil, berarti melakukan kateterisasi yang steril ya, biar steril. Nah, terima kasih. Untuk macam-macam penyakit ya, khususnya yang agentnya bakteri, cukup sekian. Bapak simpulkan bahwa semua penyakit itu karena dari perilaku hidup bersih sehat kita yang kurang dilaksanakan, itu mengakibatkan berpatogennya bakteri-bakteri ini dalam tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.